Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dianur Hikmah dari jurusan Akuntansi Syariah semester 5 kelas A Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam YIN Syekh Nurjati, Cirebon. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang akuntansi keuangan daerah yang ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi sektor publik yang diampu oleh Ibu Haulah Nakhwatun Nisa SE MSI. Adapun sub pembahasan pada video kali ini yaitu yang pertama, pengertian akuntansi keuangan daerah. Yang kedua, siklus akuntansi pemerintahan daerah. Yang ketiga, bentuk dan unsur laporan keuangan daerah. Yang keempat, sistem pencatatan. Yang kelima, dasar akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Dan yang terakhir, yang keenam, sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006. Sub pembahasan yang pertama, yaitu pengertian akuntansi keuangan daerah. Akuntansi keuangan daerah merupakan bagian dari disiplin ilmu akuntansi yang baru berkembang di Indonesia akhir-akhir ini. Perkembangan akuntansi keuangan daerah secara umum di seluruh negara sebenarnya sudah sejak lama, meskipun tidak sepesat akuntansi bisnis. Nah, karena akuntansi keuangan daerah merupakan proses akuntansi, maka di dalam akuntansi keuangan daerah juga terdapat proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi-transaksi ekonomi yang terjadi di entitas pemerintah daerah. Akuntansi keuangan daerah juga masih tergolong ke dalam kelompok akuntansi mikro. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi akuntansi keuangan daerah yaitu ada 3. Yang pertama, sistem pemerintahan. Yang kedua, sifat sumber daya. Yang ketiga, politik. Sub pembahasan yang kedua, yaitu siklus akuntansi pemerintahan daerah. Terdapat 8 tahap siklus akuntansi pemerintahan daerah, yaitu siklus akuntansi pemerintahan daerah dimulai dengan tahap menganalisis transaksi. Tahapan kedua adalah menjurnal transaksi. Biasanya, jurnal memiliki kolom untuk mencantumkan tanggal, nama akun, dan uraiannya, serta referensi dan 2 kolom jumlah debit dan kredit. Tahap ketiga, yaitu transaksi yang telah dicatat dalam jurnal, kemudian diklasifikasikan ke dalam buku besar per akun atau kode rekening. Tahap keempat, yaitu menyusun neraca saldo. Nah, menyusun neraca saldo ini dilakukan pada tanggal tertentu, seperti misalnya pada akhir periode. Tahap kelima, yaitu menjurnal dan memposting jurnal penyesuaian untuk transaksi pembayaran di muka, pendapatan diterima di muka, atau transaksi yang masih harus dibayar yang masih harus diterima. Tahap keenam, yaitu menyusun neraca saldo disesuaikan. Tahap ketujuh, menyusun laporan keuangan. Dan tahap yang kedelapan, itu tahap terakhir, menjurnal dan memposting akhir jurnal penutup. Submateri yang ketiga, bentuk dan unsur laporan keuangan daerah. Terdapat 5 bentuk dan unsur laporan keuangan daerah, yaitu yang pertama neraca, yang kedua laporan realisasi anggaran, yang ketiga laporan aliran kas,
Yang keempat, nota perhitungan APBD. Dan yang terakhir yang kelima, yaitu catatan atas laporan keuangan. Neraca. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelapor mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Laporan realisasi anggaran, yaitu menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan realisasinya dalam satu periode. Laporan aliran kas. Laporan aliran kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan kegiatan operasional, investasi, pembiayaan, dan transaksi non-anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pada periode tertentu. Nota perhitungan APBD. Nota perhitungan pada dasarnya menurut kinerja keuangan daerah dan ringkasan realisasi APBD yang disajikan dalam laporan perhitungan APBD. Nota perhitungan APBD ini merupakan laporan yang bersifat komprehensif yang menurut baik informasi-informasi keuangan maupun non-keuangan. Catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan ini juga mencakupi informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelapor dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi pemerintahan, serta ungkapan-ungkapan yang diperlakukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Sub pembahasan yang keempat, sistem pencatatan. Terdapat 3 sistem pencatatan dalam akuntansi keuangan daerah, yaitu yang pertama single entry, pencatatan transaksi ekonomi yang dilakukan dengan mencatatnya 1 kali. Yang kedua, double entry, suatu transaksi ekonomi akan dicatat 2 kali. Yang ketiga, triple entry, yaitu pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan double entry ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Sub pembahasan yang kelima, dasar akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Terdapat 3 dasar akuntansi yang digunakan dalam pemerintahan daerah, yaitu yang pertama, basis kas. Basis kas menetapkan pengukuran atau pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas. Yang kedua, basis akrual. Pada basis akrual, dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, dan bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Yang ketiga, basis kas modifikasian. Nah, kalau basis kas modifikasian yaitu kombinasi dari dasar kas dan dasar akrual. Submateri yang keenam, sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Sistem akuntansi pemerintahan daerah secara garis besar terdiri atas 4 prosedur akuntansi, antara lain: yang pertama, prosedur akuntansi penerimaan kas, yang terdapat pada pasal 241 dan 266 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.
Prosedur yang kedua yaitu prosedur akuntansi pengeluaran kas yang terdapat pada pasal 247 dan 272 Permendagri nomor 13 tahun 2006. Yang ketiga, prosedur akuntansi aset tetap yang terdapat pada pasal 253 dan 278 Permendagri nomor 13 tahun 2006. Dan yang keempat, prosedur akuntansi selain kas yang terdapat pada pasal 259 dan 283 Permendagri nomor 13 tahun 2006. Baik, mungkin hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk diri saya sendiri dan untuk orang banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.